Yang Kau ada di tengah-tengah kami siang hari ini ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan mau memimpin kami, mau mendidik kami, mau menuntun kami, agar kami boleh menjadi pribadi bukan seperti yang kami kehendaki, tapi seperti apa yang Bapa kehendaki. Itu sebabnya kami kembali lagi bersedia Tuhan tuntun, biar kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini memerdekakan kami. Terutama secara khusus untuk keluarga kami Tuhan. Kami rindu menjadi keluarga yang kokoh, kuat, sehingga kami boleh berdampak buat banyak orang di sekitar kami. Urapi kami semua yang hadir, supaya kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga kami pulang dari tempat ini menjadi orang-orang yang diubahkan Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu, sucikan, layakan menjadi berkat. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selamat siang, Shalom. Ya, pada siang hari ini tema khotbah kita masih berkisar tentang keluarga. GBI di seluruh Indonesia dan di luar negeri bulan ini membawakan tema secara khusus tentang keluarga. Saya percaya ini bukan kebetulan, karena keluarga merupakan satu lembaga yang paling kecil, yang sangat berpengaruh, yang efeknya berdampak buat banyak hal. Di dalam komunitas, baik komunitas yang kecil, ataupun komunitas yang lebih besar, bahkan bangsa. Gereja Tuhan kalau terdiri dari keluarga-keluarga yang broken, gereja tidak akan bisa bertumbuh. Kalau saudara memperhatikan kasus-kasus kriminal, kalau mau di breakdown ya, diteliti, maka perilaku-perilaku kriminal itu berasal dari keluarga-keluarga yang broken. Keluarga-keluarga yang pecah. Entah mereka ditinggalkan pasangannya akibat meninggal dunia ataupun bercerai. Tetapi keluarga yang dibentuk dari keluarga-keluarga yang broken akan melahirkan keluarga-keluarga yang tidak unggul. Tidak kebetulan saya menulis satu tesis untuk S2-nya tentang perceraian. Saudara-saudara, saya pernah singgung mungkin di antara saudara, saya memilih target-target yang sudah menikah di atas 15 tahun. Saya memilih mereka-mereka juga yang aktif. Sudah lebih dari 15 tahun, aktif tapi bercerai. Itu satu hal yang menarik. Artinya saudara-saudara bahwa setiap kita tidak luput dari pergumulan menghadapi masalah yang sama. Ketika saya mulai wawancara kepada target, maka saya mendapati begitu banyak hal. Dan salah satunya yaitu kerugian-kerugian dan hal-hal negatif yang terdapat di antara mereka. Kedua belah pihak terluka, saudara-saudara. Mungkin saudara pernah dengar khotbah ini pada minggu yang pertama. Jadi kedua belah pihak antara suami dan istri tidak ada yang menang ketika mereka akhirnya menggugat dan gugatan cerainya dikabuli di pengadilan. Tidak ada yang menang. Tidak ada orang yang merayakan syukuran setelah keluar dari pengadilan lalu berkata, gue mau syukuran nih, nasi kuning. Kenapa? Karena bercerai. Tidak ada. Hampir jarang. Ya saudara-saudara. Lalu ketika saya mulai observasi dan bertanya, ternyata bukan cuma kedua belah pihak yang rugi. Keluarga dari pihak suami ataupun keluarga dari pihak istri pun mengalami hal yang sama, luka. Mereka berusaha untuk menghindari berbicara tentang topik pernikahan keluarga besarnya. Yang ketiga saudara-saudara, kalau mereka adalah aktivis, hampir 100%, ya, sebab yang saya teliti rata-rata jawabannya sama. Hampir 100% mereka undur dari pelayanan. Tadinya aktivis, beberapa di antara mereka bahkan sudah khotbah, sudah jadi koordinator bidang tertentu di dalam pelayanan. Ketika bercerai, hampir rata-rata mereka akhirnya undur di dalam pelayanan. Makanya saya kasih tahu kepada Bapak Ibu ya, saudara-saudara.
Biasanya keluarga yang mengalami broken itu tidak bisa membangun gereja semakin kuat. Bayangin kalau misalnya gereja terdiri dari jemaat-jemaat yang keluarganya retak, maka gereja tidak akan bisa bertumbuh. Lalu saya tanya keadaan anak-anak. Anak-anak terpecah menjadi dua. Satu menjadi ekstrovert. Yang satu menjadi introvert. Yang ekstrovert jadi banyak kegiatan. Yang tadinya mungkin memang sudah ada kegiatan tapi semakin bertambah. Bisa pulang late, bisa pulang jauh malam seperti itu. Pokoknya ada kegiatan. Kegiatannya bukan dugem. Ketika saya tanya bukan dugem, tapi banyak kegiatan dia ikuti. Ternyata itu hanya untuk menutupi luka. Nah yang satu yang introvert lebih menyendiri. Asik dengan buku, asik dengan komputer, lebih menyendiri, lebih menutup diri. Lalu ketika saya tanya bagaimana prestasi mereka, yang ekstrovert maupun yang introvert, biasanya hampir rata-rata mereka punya prestasi menurun. Mereka minder, beberapa mereka kelihatan aktif, tetapi ternyata hanya untuk menutupi diri. Nah saudara-saudara, kalau diteliti, kalau saudara pernah dengar khotbah di minggu pertama, maka angka perceraian menurut Barna ini tim survei khusus salah satu meneliti tentang kegiatan perkembangan kerohanian, kekristenan di seluruh dunia. Saya juga pakai data ini. Nah ternyata tingkat perceraian di seluruh dunia kecenderungan naik. Waktu saya teliti ya saudara-saudara, saya ambil data dari, saya minta tolong Ibu Dame untuk minta data dari catatan sipil. Catatan sipil. Lalu saya dapatkan data dari catatan sipil di Jakarta. Rata-rata setiap Jakarta, saya meneliti tahun 2011 dan 2012. Rata-rata itu berkisar 45 sampai 60 perceraian. Itu yang tercatat. Jadi dalam 1 tahun di Jakarta saja itu kurang lebih 250 perceraian. Belum lagi di seluruh Indonesia. Angka tertinggi saudara-saudara ada di Manado. Mungkin juga karena orang Kristennya banyak di sana. Jadi angka perceraian semakin lama semakin tinggi. Nah apa jadinya kalau misalnya hal itu bisa saja terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Kebanyakan kita tidak mau menyatakan atau mengekspos pergumulan dan konflik yang terjadi. Siapa di antara saudara-saudara di sini datang lalu disambut sama penyambut tamu dan berkata, gue tadi ribut. Nggak ada. Kebanyakan kita tidak akan cerita. Ribut kecil, ribut sedang, ribut besar apalagi. Kita berusaha untuk menutup-nutupi. Makanya saudara-saudara, para pelaku perceraian ketika datang kepada gembala, ketika datang kepada seorang konselor, biasanya sudah pada stadium yang keempat. Pelaku-pelaku perceraian yang saya wawancara, saya tanya, apakah sudah datang kepada gembala? Apakah sudah datang kepada pembina rohani, konselor, Kristen, seperti itu? Dan mereka bilang sudah. Dan apa jadinya? Mereka mulai cerita, kita dinasihatin, kita wah bla 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 bla. Lalu apa terjadi? Ketika keluar dari ruangan apa yang terjadi? Kita tambah ribut Pak. Lalu apa yang terjadi? Kita cerai. Kenapa sampai akhirnya mereka tetap datang kepada gembala dan akhirnya cerai? Karena sudah datang dalam stadium 4. Sudah sulit untuk dibenahi. Dan akhirnya terluka. Kebanyakan orang-orang tidak mau kasih lihat. Orang senyum di mata teman-teman, di mata rekan-rekan, padahal sebenarnya terluka. Saya sebelum masuk bagaimana mengelola perbedaan untuk pernikahan yang unggul, saya mau kasih tahu saudara-saudara, ternyata akar dari sebuah perceraian adalah konflik. Tidak mungkin orang tiba-tiba bercerai tanpa konflik. Tidak mungkin. Misalnya habis merayakan ulang tahun pernikahan, lalu berkata besok kita cerai ya. Tidak mungkin. Biasanya konflik. Nah konflik yang seperti apa yang bisa menyebabkan orang akhirnya bercerai? Konflik yang akhirnya telah menimbulkan luka yang dalam dan tidak terselesaikan dengan segera. Sehingga menimbulkan frustasi, rasa frustasi. Cara yang paling diingini oleh orang-orang yang mengalami ini dua. Yang pertama minta doa, minta didoain. Tolong dong doain keluarga saya dong, tolong dong doain keluarga saya dong. Biasanya seperti itu. Supaya apa? Supaya cepat. Biasanya orang didoain. Seperti contoh ya. Kalau ada orang
kalau ada orang kerasukan, kalau ada orang sakit jiwa, biasanya saudara-saudara, yang paling instan tuh minta didoain. Supaya apa? Supaya tokcer cepat sembuh. Kenapa? Budaya instan. Sekali doa beres. Sakit jiwa itu tidak bisa didoain. Sakit jiwa itu perlu diterapi. Sakit jiwa itu perlu ada mentor, perlu ada obat secara berkala. Satu kali saya pelayanan ke salah satu gereja. Setelah khotbah saya tantang jemaat. Lalu banyak orang yang hadir, banyak maju ke depan. Salah satunya yang diajak itu seorang opa. Opa ini teriak-teriak saudara-saudara. Dia teriak-teriak begitu. Lalu keluarganya bilang, "Pak, tolong usir setannya, Pak. Tolong usir setannya, Pak." Lalu saya mulai lihat ya, lalu saya mulai doa. Kita mulai nyanyi. Biasanya kalau orang kerasukan setan kan suka nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya. Waktu kita nyanyi ada kuasa dalam darahnya. Ini opa juga nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya. Tiba-tiba dia berhenti. Dia menghadap ke langit dan dia terus tunjuk bumi. Injak bumi 3 kali. Wah, kita semua nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya. Dia juga nyanyi. Ada kuasa. Jadi waktu kita tengking-tengking, tidak bereaksi. Jadi dia minta dilayani. Saya mulai curiga, saudara-saudara. Biasanya saya kalau berhadapan dengan orang yang kerasukan setan, atau yang punya kuasa gelap, dukun, paranormal, saya kalau doain orang, saudara-saudara, itu saya langsung feeling dan berasa. Saya bisa tahu, saudara-saudara, saya bisa tahu ini orang sudah dilepaskan atau enggak. Tuhan kasih karunia kepada saya. Saya bisa tahu. Ini bukan kerasukan setan juga saya bisa tahu. Tuhan kasih karunia. Jadi waktu saya lihat ini opa, saya mulai curiga ini kayaknya bukan kerasukan setan ini. Akhirnya saudara-saudara, saya ngomong sama Om Yosi, cerita-cerita sedikit. Dia bilang, "Om, ikut saya yuk, doain yuk." Saya cerita sedikit, saya curiga ini katanya sih kerasukan setan, tapi saya bilang ini bukan. Lalu akhirnya Om Yosi ikut. Rumahnya jauh, saudara. Tapi beliau ikut, lalu mulai datang kepada opa ini. Opa ini lagi nunjuk-nunjuk. Lagi begini. Tenang opa. Kita doa. Ayo kita doa. Dia juga ayo kita doa katanya. Lalu waktu Om Yosi lihat, dia ngomong sama saya, "John, ini mah bukan kerasukan setan, John. Kenapa? Ini mah gila." Ternyata gila dia opa, saudara-saudara. Jadi akhirnya nih opa ya harus diterapi. Mesti obat, kasih diterapi. Nah kebanyakan orang pengen instan dengan doa. Nah kebanyakan keluarga-keluarga menyelesaikan konflik, tolong doain saya. Nggak bisa selesai dengan doa. Saudara perlu banyak PR. Kalau stadiumnya lanjut, PR-nya juga banyak, saudara-saudara. Makanya sebelum lanjut, saudara-saudara jangan malu-malu untuk bisa punya mentor, bisa punya pembina, datang kepada hamba-hamba Tuhan untuk share. Supaya jangan sampai masalah sudah begitu besar, lalu saudara datang kepada hamba Tuhan biasanya tidak bisa menyelesaikan masalah. Ini cara yang pertama, maunya didoain. Cara yang kedua, ketika konflik telah menimbulkan luka yang dalam, lalu sulit untuk menyelesaikan, tidak ada kegigihan, tidak ada kemantapan dari kedua pasangan, biasanya mereka pengen cara yang instan yang kedua. Cara instan yang kedua, cerai. Kenapa saudara-saudara? Beres sudah. Ngapain lagi kita capek-capek? Nah konflik ini ternyata tingkatannya 3. Saudara-saudara. Jadi orang sebelum masuk kepada konflik yang paling tinggi, dia biasanya masuk ke konflik-konflik yang sebenarnya tidak begitu substansial. Karena konfliknya itu berkisar kepada perbedaan cara pandang. Perbedaan soal-soal seperti hobi, kesenangan, habit, kehidupan sehari-hari, soal makan, minum, soal duduk, soal berbicara, soal berpakaian, soal gaya, biasanya seperti ini. Nah, hal ini saudara-saudara tidak
bermasalah waktu berpacaran. Cara ngomong kita juga, kita nggak jadi masalah. Kalau saudara pria-pria ketemu sama wanita cantik, misalnya orang Tangerang, ya saudara-saudara. Itu ngomong mungkin gayanya kayaknya kurang bagus. Ya saya pernah tinggal di Tangerang, ngomongnya mantap. Wadah, mau kemana? Gitu, kira-kira begitu. Ada apa? Gitu. Walaupun cantik ngomongnya, mana gitu. Dulu ya waktu masa berpacaran, gaya ngomong seperti ini nggak jadi masalah. Kenapa? Karena ini idaman saya. Cantik. Walaupun ngomongnya, mau kemana bu? Jangan lupa ke gereja. Gitu. Jadi diayun sedikit. Beda sama orang Ambon. Orang Ambon juga diayun tapi beda. Mau kemana? Gitu. Ini mau kemana? Gitu. Jadi ayunannya satu ke atas, satu ke bawah. Waktu masa berpacaran, ayunan bahasa tidak jadi masalah. Tapi ketika dia sudah berumah tangga, lalu dia punya teman orang yang berpendidikan, dokter-dokter, waduh pengusaha-pengusaha. Dia ngomong-ngomong nih kalau mau ketemu sama teman-teman, sama istrinya, lu Tangerang lu awas ya, Tangerang lu awas ya. Lu jangan sampai keluar Tangerang lu ya. Yang begini bisa ribut nih saudara-saudara, saya mau kasih tahu. Ini gaya-gaya yang soal habit, soal hobi, soal kesenangan, soal cara minum, soal volume, seperti itu. Tapi ini kalau tidak bisa, dengar nih saudara-saudara, dikelola, dia bisa masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang lebih tinggi. Kenapa? Karena sudah mulai gregetan, sudah capek dibilangin berkali-kali. Akhirnya saudara-saudara dia tidak bisa lagi menerima keberadaan pasangannya. Ketika diperhadapkan dengan umum, rasa malu. Akhirnya merasa bahwa ini istri saya kok merugikan saya ya, membuat malu ya. Ini suami saya kok membuat saya malu ya. Sehingga terjadi perselisihan yang lebih tajam. Dan mulai akhirnya ikut campur misalnya yang lebih substansial, misalnya anggota keluarga masing-masing. Keluarga mulai ikut, hal-hal yang lebih dalam bisa terjadi. Kalau ini tidak bisa diselesaikan juga saudara-saudara, akhirnya menimbulkan satu keengganan untuk dekat. Satu keengganan untuk lebih membangun keintiman. Ketika kejengkelan terus menerus, akhirnya tanpa disadari emosi keluar, kata-kata yang seharusnya tidak patut diucapkan keluar dan menimbulkan luka. Kalau sudah masing-masing terluka, biasanya mau balas. Salah satu balas yang paling parah adalah memiliki pasangan pria lain atau wanita lain. Atau telah terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Ini sangat berbahaya. Makanya saudara-saudara, judul khotbah pada siang hari ini, bagaimana mengelola perbedaan untuk sebuah pernikahan yang baik, pernikahan yang kokoh, pernikahan yang sehat. Saya rindu saudara-saudara, tanpa harus saya tanya, setiap kita pasti menginginkan hal ini. Baik yang sudah lama menikah, lebih dari 20 tahun, maupun pernikahan yang di bawah 20 tahun, ataupun pasangan-pasangan yang sedang menjalin hubungan. Saudara pasti menginginkan, mengidam-idamkan sebuah pernikahan yang kokoh dan sehat. Saya akan sharing beberapa hal tentang kehidupan saya. Saya juga mengalami hal-hal yang sama seperti saudara mungkin. Nah, bagaimana kita bisa dengan bijak mengelola perbedaan-perbedaan yang ada. Saya menikah saudara-saudara tahun 96, tanggal 1 Juni. Jadi sudah 20 tahun, Ada pasang surut. Ada masa-masa yang sulit terjadi. Ya, tapi kita bersyukur sampai saat ini kita ya baik-baik dan Tuhan menyertai. Nah, saudara-saudara, dikatakan gini, salah satu mitos mengatakan bahwa hanya pasangan dengan kepribadian yang sama yang dapat tinggal bersama. Namun berbagai studi telah menunjukkan bahwa perbedaan kepribadian tidak membubarkan pernikahan. Tetapi cara menangani perbedaan itulah yang menjadi penyebabnya. Ini
menjadi satu pukulan terhadap orang-orang yang fanatik. Lu menikah mesti sama satu suku ya. Belum tentu saudara-saudara langgeng. Saya melihat orang-orang yang menikah dengan suku yang berbeda, ternyata memiliki kehidupan keharmonisan rumah tangga yang oke. Saya lihat banyak orang-orang Batak kawin sama orang Sunda juga banyak. Orang Ambon sama orang Cina juga ada. Saudara kenal Jerry? Itu menikah tuh dengan orang Cina tuh. Kiki Cahyadi itu istrinya orang Ambon itu. Yakub Nahuai itu istrinya orang China. Ya oke-oke saja. Tapi bukan berarti orang Ambon sama orang Ambon udah pasti oke. Orang Manado dengan orang Manado udah pasti oke. Orang Tangerang sama orang Serang udah pada oke. Belum tentu saudara-saudara. Jadi bagaimana cara menangani perbedaan itu yang menjadi penting. Banyak yang berpikir berbagai perbedaan akan membubarkan pernikahan. Jelas itu pendapat yang keliru. Bukan perbedaan yang membubarkan pernikahan. Tapi bagaimana kita menangani perbedaan itulah yang membubarkan atau membangun pernikahan. Saya Ambon, istri saya Jawa. Jawanya bukan Jawa biasa lagi. Dia itu cicit kandung Pakubuwono X. Satu-satunya keluarga Pakubuwono X yang Kristen ya keluarga istri saya. Ketika pernikahan resepsi ya ala biasa lah begitu. Saya mesti harus di keluarga dia harus sekali lagi. Dia tinggal di namanya di kepatihan seperti itu. Dia punya tata cara begitu banyak. Saya dari latar belakang yang sama sekali berbeda dengan dia. Bisa terjadi satu konflik enggak? Bisa. Jangan berpikir bahwa orang-orang yang kelihatannya wah ini hamba Tuhan enggak pernah konflik. Keliru saudara-saudara. Mereka juga mengalami hal yang sama. Cuma masalahnya mereka mungkin lebih dapat menyesuaikan banyak perbedaan. Next. Di dalam bukunya ya saudara-saudara, ini seorang pakar pernikahan, ya Gottman berbicara tentang menangani perbedaan-perbedaan pernikahan melalui prinsip memelihara kemesraan dan kekaguman yang mencakup pandangan positif tentang pasangan kita. Jadi melulu soal pasangan kita. Salah satu kunci keberhasilan pernikahan adalah melulu soal pasangan kita. Ini hanya terjadi secara sempurna. Mungkin hanya terjadi waktu masa berpacaran. Biasanya masa berpacaran itu selalu melulu about our relation. Soal pacar kita. Kita berusaha untuk menyenangkan, kita berusaha untuk memaklumi, kita berusaha untuk membahagiakan. Dan sayangnya saudara-saudara ketika menikah, itu semua soal kita. Berubah saudara-saudara. Semua soal kita. Kita kurang lagi menghargai pasangan kita. Sehingga ketika terjadi perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam keluarga, itu mudah sekali untuk memicu konflik. Jadi menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Next. Jadi bagaimana mengelola perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita, ya. Suami dengan istri, istri dengan suami. Saya pakai dengan langkah 5A atau 5M lah, 5M. Jadi bagaimana mengelola perbedaan-perbedaan supaya kita memiliki pernikahan yang kokoh, kuat, walaupun di tengah-tengah badai, di tengah-tengah keberbedaan, kita bisa tetap langgeng, kita bisa tetap kuat. Kita melahirkan keturunan-keturunan yang hebat, keturunan-keturunan yang mantap. Pergunakan dengan prinsip 5M. M yang pertama, itu mengakui. Ingat, coba katakan semua mengakui. Jadi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, di atas 20 tahun, di bawah 20 tahun, yang mau berkeluarga. Ingat nih, kalau saudara menginginkan
pernikahan yang sehat, kokoh, diberkati sehingga berdampak. Yang pertama saudara-saudara, harus mengakui. Mengakui apa? Ingat terus-menerus, akui terus-menerus bahwa setiap pribadi adalah unik dan berbeda. Harus terus-menerus ingat. Kalau kita nih beda, akhirnya beda. Nih istriku kok gak kayak dulu ya? Ini suamiku tidak kayak dulu ya? Kok berubah dia ya? Ingat nih, pada dasarnya saudara-saudara, keaslian akan terjadi ketika perjalanan rumah tangga berlanjut terus dari tahun ke tahun. Itu keasliannya mulai terjadi. Ternyata keasliannya lebih banyak perbedaannya. Dan ini harus diakui terus-menerus. Sebab kalau kita tidak mengakui bahwa kita adalah orang yang berbeda dengan pasangan kita, nanti kita frustasi, kita tidak terima. Kita memiliki sikap dan cara pandang yang berbeda. Jadi hal yang pertama ingat ya saudara-saudara, bahwa kita sama pasangan kita adalah pribadi yang sama sekali berbeda. Berbeda apanya? Gender. Laki-laki dan perempuan. Kalau saudara pernah baca buku atau meneliti atau mendapatkan satu pencerahan atau seminar, saudara pasti mengerti. Kebanyakan pria itu selalu berbicara dengan mengandalkan pikirannya. Berbeda dengan wanita. Dari situ saja saudara-saudara, kita bisa berbeda. Setiap kali akhirnya terjadi perdebatan, biasanya pria kalau ngomong, mama mikir dong. Kalau aku sampai pulang telat, itu buat siapa? Mikir dong. Kalau aku di jalanan macet berlama-lama, buat siapa? Mikir dong. Lalu istrinya ngomong begini, ya papa nggak jaga perasaanku. Aku udah janji sama teman-temanku janji jam 5. Nah papa kan udah janji mau nganterin aku jam 5. Nah sedangkan aku yang bawa kata sambutan. Seperti sekarang udah 6:30. Nggak punya perasaan. Lah mama mikir dong. Kagak nyambung. Ini kalau begini saudara-saudara bisa ribut. Bisa ribut. Kadang-kadang saudara-saudara memang kita sesuatu yang kita beda. Pria sukanya simple. Mah lagi ngapain mah? Lagi beresin koper. Kenapa pakai koper yang gede? Lah, kan kita mau 4 hari ke puncak. Masa bawa koper yang kecil? Rebet, tahu nggak rebet? Kok pakai koper yang kecil? Mau taruh di mana? Di bagasi juga nggak muat. Nanti kita butuh ini. Lah, lihat. Kalau wanita itu mau detail-detail, ini dibawa, itu dibawa, ini dibawa, itu dibawa. Kalau pria maunya simple. Dah repot bawa payung segala. Lantar kalau hujan, jadi saudara-saudara yang tadinya mau liburan, mau happy-happy, hanya gara-gara soal ngemasin koper, ribut. Akhirnya saudara-saudara di jalanan dibawa juga tuh koper gede. Tapi saudara-saudara ini suami dalam keadaan yang kurang sejahtera. Merasa kalah karena istrinya tetap pakai koper yang gede. Satu kali saudara-saudara di puncak, suaminya bilang begini, mah bawa celana renangku enggak? Bawa, makanya. Kadang-kadang yang rebet-rebet juga perlu. Saudara-saudara kita nih berbeda. Itu dari jenis kelamin saja sudah berbeda. Nah kalau kita tidak mengakui bahwa kita ini berbeda, nanti kita akan kaget. Ketika hal konflik terjadi, kok tidak seperti masa-masa waktu berpacaran ya. Apalagi saudara-saudara, latar belakang, suku budaya. Waktu saya dapat anak, itu di tahun yang ke-7, tahun 2003. Kami semua senang. Ya jelas senang, nunggunya 7 tahun. Senang. Jadi keluarga saya senang, keluarga istri saya senang. Dua-dua berbahagia, dua-dua mau bantu ikut ngasuh. Jadi saya punya mami mau ngasuh, istri saya punya mami juga mau ngasuh. Ternyata waktu kita lihat,
Cara mandiin beda. Cara mandiin bayi beda. Cara ngegerus apa semua makanan beda. Cara kalau misalnya panas beda. Nah sedangkan ini dua-dua mau. Ini bisa konflik nih. Yang satu, mami saya orang Manado. Dia punya gaya-gaya. Emang orang Manado gak punya cara untuk nyembuhin anak-anak sakit? Emang orang Manado gak punya cara untuk kasih makan bayi? Pasti punya. Tapi kan orang Jawa juga. Emang orang Jawa gak punya cara untuk nyembuhin anak sakit? Jadi dua-dua punya cara. Nah kita yang di tengah bingung. Gimana caranya? Udah begini aja deh. Si pagi mamimu, si malam mamimu. Kalau mamiku jaga, ngasuh, semua cara-cara keraton stop. Oke. Pokoknya kalau mamiku yang jaga, semua cara-cara menado-menadoan itu stop. Oke. Sebab saudara-saudara masing-masing punya cara. Kalau ini tidak dimengerti saudara-saudara, kalau ini tidak diakui bahwa kita sama sekali bisa berbeda. Kepribadian beda. Saudara-saudara, saya kalau dites, saudara-saudara, kalau pribadian, saya itu dominan intim. Lebih dominan, tapi juga ada intimnya. Ini kuat dua. Jadi dekat sama orang langsung bisa dekat. Bisa ngobrol, bisa ngapain, itu saya. Tapi dominan biasanya ngelit, biasanya nggak bisa. Yuk mesti begini, nggak bisa lambat-lambat. Istri saya, saudara-saudara, itu intim, cermat, bukan dominan. Dari sini aja bisa beda, saudara-saudara. Kadang-kadang hal detail-detail. Istri saya, saudara, kalau mau berbicara, itu awalannya ada itu, saudara-saudara. Jadi mau bicara terjadi masalah waktu seminar, misalnya kita seminarnya di Petamburan. Istri saya bisa cerita mulai dari Pondok Maharta. Tadi aku jalan tuh sama ibu-ibu, itu 5 orang. Angkot nggak ada. Akhirnya kita pakai taksi. Padahal yang mau diceritain peristiwa di Petamburan. Ya panjang begitu. Kalau saya nggak ngerti dia saudara-saudara, saya langsung ngomong gini, to the point. Kita bisa ribut. Karena apa? Karena kepribadian bisa beda. Ada beberapa orang yang punya kepribadian stabil. Lalu apa lagi saudara-saudara? Kecerdasan dan pengalaman. Satu kali saya khotbah di satu gereja, lalu pulang khotbah, ada satu keluarga datang sama saya dan dia mau konseling. Rupa-rupanya saudara-saudara, ini masalahnya cukup berat. Dia bukan orang yang miskin, karena saya punya kesempatan juga akhirnya mesti konseling ke rumahnya. Rumahnya gede. Taman Kebun Jeruk bagian depan, saudara-saudara, gede. Dari segi finansial dia cukup berkelimpahan, tapi di ambang perceraian. Waktu ngobrol, ternyata saudara-saudara, istrinya ini lulusan S2 Amerika, lama tinggal di Amerika. Lebih dominan, ngomongnya begitu fasih, ngomongnya begitu pintar, cerdas. Dari cara ngomongnya saya nilai, ini orang pintar nih. Kalau kita bisa nilai kan. Saudara yang tahu, saudara punya kemampuan menilai enggak? Misalnya orang, kasih saja orang ngomong. Kita tuh bisa ngukur kemampuannya dia. Gitu. Jadi waktu dia ngomong, waduh ini orang pintar. Suaminya saudara-saudara, dia pedagang ya. Dia biasa-biasa saja. Dia tidak punya sekolah yang ya hebat-hebat banget. Nah terjadi satu konflik. Jadi setiap kali ngomong mereka nggak nyambung. Cara pandangnya beda. Tingkat kecerdasannya beda. Jadi saya pikir aduh ini perlu tahap-tahap gitu ya. Perlu ngobrol lama. Dan itu terjadi 2 tahun yang lalu. Ya sampai sekarang mereka masih tidak cerai. Artinya mereka masih terus menjaga hubungan. Dan
Kita bersyukur untuk hal ini. Tetapi yang saya maksudkan saudara-saudara, ada orang-orang yang bisa saja konflik karena kecerdasannya bisa beda. Bahkan kedewasaan iman. Kalau saya punya kesempatan saudara-saudara berbicara sama anak youth, saudara-saudara nih anak-anak youth dengar nih ya. Jangan cari pasangan cuma soal tingginya, soal hidungnya, soal kumis tipisnya doang. Itu loh Pak, tingginya itu loh Pak. Waduh, itu loh Pak, lulusan Amerika loh Pak. Itu loh Pak, saudara dengar nih. Saya tidak menyalahkan soal itu. Tapi ada urutan-urutan yang jauh lebih penting. Jelas yang pertama kita pasti sepakat. Seiman, itu jelas. No excuse. Pak, Buddha Pak, tapi saya sedang nginjilin Pak. No. Pak, namanya SAPI Pak, tapi saya sedang, waduh Pak, sedang injil. No. Saudara nanti bikin konflik nanti. Imannya saja sudah beda. Lalu tiba-tiba dia mau ngikut. Gampanglah dibaptis. Saudara dibaptis dia itu bukan karena dewasa mengenal Tuhan. Dibaptis dia karena mau menikahi saudara. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, saya ajarin ini. Miliki potensi untuk dewasa. Cari yang memiliki potensi untuk dewasa. Apa artinya? Artinya saudara ada tanda-tanda dia ini punya potensi untuk grow up. Untuk dewasa. Misalnya bisa mengakui kesalahan. Bisa meminta maaf kalau salah. Bisa menghargai pendapat orang. Ini punya potensi dewasa. Bukan cuma sekedar kelihatannya keren, kelihatannya hebat. Saudara lihat ya, yuk nikah 3 tahun diceraiin, mau apa saudara? Digamparin mau apa? Nggak bisa buat apa-apa, nggak boleh cerai. Kalaupun cerai, saudara berhadapan dengan Tuhan. Seperti itu, menderita neraka seumur hidup. Makanya saudara-saudara kalau ini menjalin hubungan, ini perlu dipertimbangkan dulu nih soal apa? Soal kedewasaan iman. Tapi kalau sudah terlanjur Pak gimana? Kalau sudah terlanjur, mari menyesuaikan. Kalau suami larang, lu jangan ke gereja lagi ya. Senin lu ke gereja, Selasa lu latihan vokal group. Rabu doa jaringan, jaringan doa. Kamis lu apa lagi? Pokoknya mulai bulan depan, lu ke gereja aja gak boleh. Apakah saudara berkata, oke mulai dari saat ini kita cerai. Apakah begitu caranya? Enggak. Saudara perlu menghargai juga. Dia gak ngerti. Tingkat kedewasaannya beda. Gue capek-capek kerja. Lu kasih persepuluhan ke gereja. Gereja kasih apa sama lu? Kalau digituin saudara-saudara mau apa? Wah kita gak bisa apa-apa Pak. Ya memang gak bisa apa-apa. Jangan maksakan diri kalau situasi-situasi seperti ini. Saudara perlu penyesuaian. Akui dulu, saya memang berbeda dengan dia. Baru mulai masuk ke tahap-tahap yang yang kedua. Jadi ingat yang pertama saudara-saudara bagaimana kita bisa mengelola perbedaan di antara pasangan. Yang pertama terus menerus harus mengakui kita dengan pasangan kita itu orang yang berbeda. Ini yang pertama. Yang kedua menerima. Yang pertama mengakui, yang kedua menerima. Katakan menerima. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah menikah 20 tahun ke atas, di bawah 20 tahun, atau yang mau menikah, siapapun saudara, dengar nih, kita harus belajar terus menerus menerima. Kita harus menerima bahwa masing-masing kita berbeda. Dan keberbedaan itu bisa saja merupakan sebuah kekuatan. Atau sebaliknya, kelemahan. Setiap kekuatan bisa merupakan kelemahan. Begitu sebaliknya, setiap kelemahan bisa merupakan kekuatan. Saya, saudara-saudara, kan tadi saya bilang, saya itu udah diteliti soal kepribadiannya, dominan, intim. Lalu gerejanya di Petamburan. Ibu rohaninya Tante Oli. Coba, saya ini di sini dari tahun 76. Sekarang 40 tahun. Ketemu terus dengan Tante Oli. Ibu rohaniku Tante Oli. Saya mau kasih tahu nih saudara-saudara. Dan kita semua mengerti saudara-saudara. Seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Yang gak bisa ngelihat miring kiri, miring kanan. Yang gak bisa lihat orang mau serampangan, mau sembarangan, pelayanan main-main. Gak bisa. Dan itu ngalir. Itu sesuatu hal yang luar biasa.
harus dihargai. Untuk Tuhan kita harus memberikan yang terbaik. Dan darah itu ngalir dalam diri saya. Saya ngomong sama jemaat, waduh kadang-kadang saya juga akhirnya bisa tegas gitu. Ada beberapa mereka yang hidup enggak benar tapi akhirnya ya masih melayani doang. Juga saya akhirnya enggak bisa nih. Aduh hati saya enggak bisa. Saya mesti tegur dia. Saudara-saudara. Tapi istri saya ngomong begini. Jangan terlalu keras. Jadi saya mesti lembek-lembek dengan orang yang begini. Hidup gak kudus, hidup lakukan gak kebenaran. Pemain-pemain musik yang hidup sembarangan. Terikat sana, terikat sini. Lalu, tapi jangan terlalu keras. Ntar kabur semua. Oh jadi ribut kita. Saya ribut. Hanya gara-gara gini. Jadi saudara saya bisa ribut hanya gara-gara seperti ini dengan istri. Tapi akhirnya saudara-saudara, dalam keadaan tertentu saya diberikan hikmat. Ya udah kau yang majulah. Kalau misalnya ada yang macam-macam, nggak bisa ya. Ini nggak boleh. Yuk kasih waktu dulu. Ini nggak bisa, nggak begini nih. Tapi kamu yang ngomong. Akhirnya istri saya yang ngomong. Istri saya terlalu lembut. Saya juga marah sama dia. Kamu tuh jangan terlalu lembut. Jadi kamu ditipu terus. Ada orang datang ngobrol sana, ngobrol sini, Pak kasihan Pak, Bu kasihan begini. Akhirnya istri saya keluarin duit, pinjem dipinjemin, kagak dibayar. Setiap kali ada orang datang, melas-melas, dikasih duit. Minjem bilangnya, kagak dibayar. Saya marah sama dia. Kamu tuh terlalu lembut. Kamu tuh mesti ngecek-ngecek, nggak bisa tegas begini. Akhirnya ya udah dah kalau misalnya dia mau minjem-minjem utang, kamu yang maju dah. Saudara-saudara dengar nih, di satu sisi saya merasa ini satu kekuatan. Tapi ada sisi-sisi yang menurut saya, iya ya, nggak boleh juga begini ya. Atau saya melihat ada beberapa sifat dari istri saya, wah ini terlalu lembek nih. Ini terlalu lembut nih. Saya bilang ini sebuah kelemahan. Tapi di sisi yang lain, itu bisa saja merupakan satu kekuatan. Nah kalau saudara memandang kelemahannya saja terus, tanpa melihat ada sisi positifnya, nah kita ribut terus. Kita bisa berantem terus. Rumah tangga tidak harmonis. Saya mau kasih tahu saudara-saudara. Secantik-cantiknya istrimu, kau akan frigid nanti kalau ribut terus. Seganteng-gantengnya suami saudara, tinggi 185, hidung mancung, mata belok, kumis tipis. Kau tidak akan mau ditempel sama dia. Kenapa? Oh ribut terus. Makanya saudara-saudara, belajarlah menerima. Mungkin buat dia sebuah kekuatan. Tapi buat kita ini kayak kelemahan. Tapi bisa saja ternyata itu betul-betul sebuah kekuatan. Atau kita menganggap ini sebuah kekuatan. Tapi bisa saja itu sebuah kelemahan. Mari kita saling melengkapi. Itu poinnya. Mari kita saling menerima. Supaya apa? Supaya kita bisa mengelola keberbedaan ini. Bapak Ibu saudara-saudara. Saya enggak tahu ya beberapa kali pelayanan di tempat lain. Selalu ada orang-orang tertentu datang. Secara khusus biasanya masalah keluarga. Dan ternyata saudara-saudara, ini belum diteliti ya, ini dugaan saya. Orang Kristen yang bercerai secara de facto itu lebih banyak dari yang kita duga. Memang secara de jure, secara hukumnya belum resmi, tapi sebenarnya tanda-tanda perceraian, tanda-tanda perpecahan itu sudah terjadi. Kemesraan yang sudah tidak terjadi. Tidak ada lagi rasa respect, itu sudah terjadi. Ya tidak ada lagi jalan-jalan, tidak ada lagi puji-puji, tidak ada lagi cium, tidak ada lagi peluk. Saya tanya Bapak Ibu, kapan saudara gendong-gendongan terakhir? Hah? Boro-boro Pak gendong, Pak dia udah jadi gemuk banget. Bukan soal gemuknya, soal mesranya. Soal
cubit-cubitannya. Atau sudah terlalu lama. Kenapa? Mungkin sudah frigid. Gue nyium bau suami gue, enak Pak. Udah gitu dia mau nyosor-nyosor lagi. Belum mandi lagi. Kagak pakai Rexona. Bau gudang Pak. Kadang-kadang bau karung goni Pak. Coba. Kalau saudara jaga hubungan, bisa saling menerima. Suami bau ketiak saja kau cium itu. Kenapa saudara-saudara? Karena kita bisa saling mesra, saling menerima. Dan ini perlu dijaga, saudara-saudara. Saya belajar dengan senior-senior ya. Saya terus terang beruntung, ya saya terus terang, saya bukan membangga-banggakan gereja ini ya saudara-saudara. Saya terus terang beruntung gereja di sini. Betul. Saya bisa melihat dulu Omesa dan Tante. Itu kan panutan. Saling melengkapi yang klop luar biasa. Dan saya belajar dari situ. Ya, suka duka, kelemahan dan kekuatan mereka ya kita belajar. Seharusnya kita seperti itu. Ya saudara-saudara, sampai oma, opa kita masih bisa mesra, masih bisa bercanda, masih bisa jalan-jalan. Luar biasa. Next. Kapan terakhir Anda memberi pengakuan kepada pasangan kita tentang keunikannya? Yang juga merupakan kelebihannya. Seharusnya kita berkata, kalau saya sama istri saya berkata, kamu tuh memang terlalu lembut. Kadang-kadang kau kelihatan agak blow on. Tapi kadang-kadang kau pinter sekali gitu. Jadi sebelum diangkat dibanting dulu, dibanting diangkat lagi. Itu kita mesti puji. Terima kasih ya. Dulu kalau nggak kamu kuat-kuatin aku tuh nggak bikin skripsi. Waduh dia bangga bener tuh. Jadi pujilah. Walaupun saudara-saudara dia masak sayur agak kurang-kurang gitu. Kurang-kurang rasa gitu. Kayaknya kurang rasa ya. Saudara harus tetap puji. Mama, makanan mama. Kurang berasa. Tapi mah aku tetap terima mah. Cuma sayang garamnya gue kurang mah. Ya. Ini langkuas kagak dipakai ya. Kapan terakhir pasangan Anda melakukannya terhadap Anda? Ayo jawab jujur. Apakah itu sudah begitu lama saudara tidak pernah memuji? Dulu waktu pacaran, kau kagum dengan betisnya. Tapi sekarang betis tidak pernah dipuji. Karena sudah membesar. Jika kita mau jujur, yang kita sering lakukan terhadap pasangan kita adalah mendapati kesalahannya terus. Bahkan tidak sedikit kita tergoda untuk menghinanya. Lu bahasa lu ya, lu Tanggrang lu kagak berubah-berubah lu ya. Malu gue nih. Teman-teman gue dokter, lulusannya S2. Lu ngomong Tanggrang lu kagak keluar, kagak hilang-hilang. Wah kerasa kita melecehkan seperti itu. Menyalahkannya atau menyerangnya disadari atau tidak. Next. Terkadang setelah sekian lama menikah kita mendapati pasangan kita berubah. Namun sebenarnya yang terjadi adalah fokus kita lah yang telah berubah. Kita lihat dia berubah. Ngomongnya berubah, enggak ada puji-pujian, enggak ada lagi, kayak berubah. Ternyata enggak. Ternyata fokus kita. Dulu waktu berpacaran, kelemahan-kelemahannya kita tidak lihat. Kita abaikan. Waktu berpacaran justru kebalik, justru kelemahan yang kita lihat. Makanya kelihatan. Dulu sebenarnya kelihatan, ada, tapi kita abaikan. Tetapi setelah menikah kita malah fokusnya justru kepada kelemahannya. Kita terlalu fokus kepada kekurangan dan kesalahan pasangan kita. Padahal sebelum menikah kita membutakan mata kita terhadap semua kekurangan dan kesalahan pasangan kita. Ingat, fokus kita menentukan apakah pernikahan kita terkena badai konflik atau tidak. Jika fokus kita tertuju pada kekuatan pasangan kita,
maka kita sedang berkata kepada bahagia, please come in. Tapi kalau kita fokusnya kepada kekurangannya, kelemahannya, bentuk tubuhnya, gaya ngomongnya, wah kita berkata neraka silakan datang. Next. Cara yang ketiga bagaimana kita mengelola perbedaan-perbedaan. Yang pertama, mengakui. Yang kedua, menerima. Yang ketiga, menyesuaikan. Semua bilang menyesuaikan. Mari dong terus menerus menyesuaikan. Ya, kita kadang-kadang punya pasangan yang sukunya beda. Latar belakangnya beda. Mari menyesuaikan, menyeimbangkan. Ingat terus menerus untuk menyesuaikan perbedaan-perbedaan kita, melunakkan perilaku serta harapan-harapan kita. Kita mesti menurunkan target harapan kita yang tadinya mungkin tinggi terhadap pasangan kita. Kalau pasangan kita mampunya saudara-saudara, harapan pengennya berapa persen kalau saudara-saudara terjadi? Kalau saudara pengen terjadi, harapannya berapa persen terjadi? 100%. Tapi saudara-saudara, kalau misalnya ini pasangan kita cuma bisa melakukannya 70%, kita menuntut 100%, maka kita akan kecewa. Kita akan putus asa, frustasi. Kita mesti turunin minimal 80%. Sehingga ketika kita minta untuk naikkan dari 75% atau 70%, pasangan kita tidak terlalu jauh untuk sampai ke 100%. Apalagi banyak pengharapan-pengharapan yang sebenarnya tidak realistis. Itu perlu disesuaikan juga tuh. Maksudnya apa Pak? Kadang-kadang kita punya harapan yang tidak realistis. Lihat ya saudara-saudara. Ada 3 macam harapan yang menjadi potensi konflik. Yang pertama harapan-harapan yang tidak realistis. Misalnya ya saudara-saudara. Tinggi pasangan saudara 160. Suaminya. Lalu saudara berkata begini. Gue berharap tahun depan suami gue 180 nih. Kagak bisa itu. Itu tidak realistis. Misalnya ya saudara-saudara, istri saudara hidungnya, mancungnya kayak Sule gitu ya. Lalu saudara berkata begini, seandainya ya tahun depan istriku operasi plastik di Korea dan punya hidung kayak Angelina Jolie. Itu sebenarnya sesuatu yang tidak realistis. Apalagi misalnya keuangan dan situasi tidak memadai. Atau ada harapan-harapan yang tersembunyi. Apa tuh harapan-harapan yang tersembunyi? Ketika konflik terjadi, mulai terjadi, ya saling melukai. Ada harapan-harapan yang berkata, beli sianida di mana ya beli sianida ya? Ada harapan-harapan tersembunyi maksudnya begini, mudah-mudahan suami gue kena stroke nih, 2 hari kemudian mati. Jadi ada istri-istri atau suami-suami yang berharap istrinya mati. Biarin dah dia nggak usah turunin berat badan dah, biarin dah, biar kena sakit jantung juga nggak apa-apa. Ada harapan dia sebenarnya, saudara-saudara lihat ya, dia sebenarnya punya keinginan-keinginan yang liar, lalu akhirnya punya harapan-harapan yang tersembunyi. Atau harapan-harapan yang tidak serasi. Yang satu pengen jalan-jalannya ke gunung, yang satu pengen jalan-jalannya ke pantai. Itu hal yang kecil. Tapi kalau misalnya terus dikasih contoh-contoh yang lebih besar, ada harapan-harapan yang gak klop. Nah kalau ini tidak disesuaikan, saling menerima, saling mengalah, saling untuk menyenangkan pasangan, biasanya akan terjadi konflik. Kita berkata, gak enak kesini, apa ini, gak ada indah-indahnya. Kita menyalahkan pasangan kita. Next. Setelah pernikahan sering kita kurang memberi apa yang diharapkan. Kepuasan relasi pernikahan kita menurun nilainya. Kita menjadi kecewa, frustasi dan marah. Kita mulai bertanya-tanya mengapa pasangan kita berubah. Kebenarannya adalah pasangan kita tidak berubah. Tetapi kitalah yang sebenarnya telah memberikan secara berlebihan waktu berpacaran. Dan kita tidak menjaganya dan meneruskannya. Saya pernah bawakan ini di satu tema beberapa atau tahun yang lalu di kebaktian sore. Next.
Misalnya ya saudara-saudara, kata-kata sama makna berbeda. Ini saya pernah membacakan. Sebelum menikah, laki-lakinya yang berkata, suami berkata, ya akhirnya, atau pasangannya berkata, laki-laki berkata, ya akhirnya rasanya begitu sulit menunggu. Perempuan, apakah kau ingin aku pergi? Tidak sayang, jangan sekalipun berpikir tentang itu. Apakah kau mencintaiku? Tentu saja, berulang-ulang kali. Pernahkah kau mengkhianatiku? Tidak. Mengapa kau menanyakannya? Maukah kau menciumku setiap ada kesempatan? Apakah kau akan memukulku? Kau gila. Aku bukan orang yang seperti itu. Dapatkah aku percaya padamu? Ya, oh sayangku. Setelah menikah baca dari bawah ke atas. Oh sayangku, ya. Dapatkah aku percaya padamu? Kau gila, aku bukan orang yang seperti itu. Apakah kau mau memukulku setiap ada kesempatan? Maukah kau menciumku? Tidak. Mengapa kau menanyakannya? Pernahkah kau mengkhianatiku? Tentu saja berulang-ulang kali. Apakah kau mencintaiku? Tidak. Jangan sekalipun berpikir tentang itu. Apakah kau ingin aku pergi? Ya, akhirnya rasanya begitu sulit menunggu. Waktu berpacaran, yang wanita ngomong begini sama yang cowok. Beb, saya manggilnya beb. Beb, bawain martabak telur ya nanti ya. Wah siap katanya si beb. Sampai di rumah pacarnya saudara-saudara bukan cuma martabak telur. Martabak manis Bangka tebel, Don Bosco. Tambah wedang ronde 2, tambah duku 2 kilo. 1 rambutan rapia. Mintanya apa? Martabak telur. Dapatnya apa? Martabak telur. Martabak manis Don Bosco. Duku 2 kilo. Rambutan rapia 1 ikat. Wedang ronde. Setelah menikah. Pak, bawain martabak telur ya. Ya. Sampai rumah, bawain martabak telur doang. Kok martabak telur doang? Lah, tadi mintanya apa mintanya? Iya, minta martabak telur. Nanti martabak telur. Berubah. Berubah gimana? Nih SMS masih ada nih. Pak, minta martabak telur. Iya. 1 kali. Pak, tolong bawain martabak telur. Sampai rumah, kagak bawa. Mana Pak? Macet. Udah masuk tol, masa gue mesti balik lagi? Lu mikir dong begitu. Gue udah capek-capek. Besok-besok juga bisa. Dulu waktu berpacaran, minta martabak telur, dapat martabak manis, wedang ronde 2, duku 2 kilo, rambutan 1 ikat. Berapa banyak di antara kita harapan-harapan kita akhirnya tidak terjadi. Kenapa? Karena kita tidak bisa mempertahankannya. Next. Keempat, menghargai. Yang pertama mengakui, yang kedua menerima, yang ketiga menyesuaikan, lalu belajar menghargai. Ingat terus-menerus untuk saling memberi pujian dan penghargaan untuk jasa dan kontribusi masing-masing. Pujilah suami saudara. Pak, terima kasih ya Pak. Papa sudah menemani aku. Terima kasih ya Ma. Jangan dijadiin senjata ya saudara-saudara ya. Kalau misalnya suaminya mau berubah, berubah lu. Ntar juga begitu lagi lu. Harus dihargai saudara-saudara. Satu kali saudara-saudara ada seorang suami ikut men's camp. Saudara-saudara, men's camp. Saya ikut men's camp saudara. Saya dulu ikut men's camp angkatannya Om Yosi. Saya ikut men's camp angkatannya Pak Almarhum Yohanes Marbun. Wah luar biasa. Kita banyak bertobat dalam hal itu.
Pulang sangat mengasihi istri, sangat merindukan istri, luar biasa. Saya saranin saya saranin wanita-wanita tolong doronglah suami saudara untuk ikut men's camp. Jadi saudara-saudara, ketika pulang dari men's camp, waduh telah terjadi perubahan. Tapi namanya saudara suami ya, namanya pria, namanya seorang manusia, kadang-kadang bisa gagal. Rupa-rupanya saudara-saudara ketika suaminya gagal, lakukan sesuatu keliru, akhirnya sertifikat men's camp-nya itu dijadiin senjata sama istrinya. Nih lihat nih, apa nih? Jadi ketika suaminya lakukan kesalahan, langsung lihat nih men's camp, percuma. Jangan dijadiin senjata. Karena dijadiin senjata terus suaminya marah saudara-saudara. Akhirnya itu sertifikat diambil, kagak ada men's camp. Jadi ingat ya, mari saling menghargai. Bukan saling ngenyek dan jadi pentung. Terakhir saudara-saudara. Merasakan bersama. Yang pertama katakan mengakui. Yang kedua menerima. Yang ketiga menyesuaikan. Yang keempat menghargai. Yang kelima merasakan bersama. Katakan merasakan bersama. Pasangan-pasangan yang unggul adalah pasangan yang telah belajar berbagi pergumulan dalam kesuksesan mereka. Bukan sekedar tercukupi materi, namun kebutuhan batin seperti rasa dimengerti. Saudara-saudara, ini saya mau kasih bocoran ya sama wanita-wanita ya. Dengar nih ya. Selalu ingat kebutuhan pria itu rasa dimengerti, rasa dihargai. Respect lah dengan mereka. Jadi saudara akan mendapatkan kasih lebih nanti dari suami. Ya, rasa dihargai ketika sukses maupun gagal dan sakit akan sangat melengkapi kebahagiaan pasangan. Ya bukan cuma waktu sehat, tapi waktu sakit juga. Ingat janji nikah. Bapak Ibu yang sudah menikah 20 tahun ke atas, yang sudah menikah di bawah 20 tahun, dengarkan ini. Aku menerima engkau istriku, atau aku menerima engkau suamiku. Akan selalu menghargai, akan selalu menghormati, dan setia, berjanji, waktu sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, senang ataupun susah, rumah sendiri atau rumah ngontrak, berat badan 60 atau 85, mesti ditambah-tambah itu. Janji setia tidak boleh pernah lupa. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan bersama. Kadang-kadang saudara-saudara, suami tidak perlu harus seperti disanjung, dikata-katakan ganteng, enggak. Dimengerti. Kadang-kadang dihormati. Suami-suami ingat nih, hargailah istrimu ketika istrimu pulang dari salon. Ngomonglah, mama rambutnya baru ya. Mama tambah cantik ya. Itu mama tuh jalannya kayak di bulan tuh, set gitu. Betul saudara-saudara. Waktu saya puji istri saya, itu istri saya jalannya beda. Kamu jalan kenapa kamu? Ternyata habis saya puji itu dia. Jadi kalau istri saudara beli baju baru, blazer baru, apa saja. Itu sebenarnya dia sedang menanti pujian pertama keluar dari suaminya. Jangan saudara-saudara istrinya baru dandan. Oh kita heran, mah. Kayak ondel-ondel lu mah. Jangan kayak ondel-ondel. Gila banget ini. Puji, saudara-saudara, puji. Kalau misalnya dia berusaha ngurusin berat badan, walaupun kelihatannya dia baru kehilangan kalori atau berat badan setengah kilo. Puji, mama kayak kurusan loh mah. Luar biasa loh mama. Jangan kita enggak menghargai. Percuma. Sampai kiamat.
istri, saudara-saudara. Ingat peka, dia ingin dipuji oleh suaminya. Jangan udah bolak-balik, pakai daster transparan, didiemin, pakai stocking jala-jala, didiemin, begitu. Ini namanya saudara nggak menghargai nih. Bagaimana supaya kita bisa memiliki hubungan pernikahan yang baik, kokoh? Ya ini mari merasakan bersama. Ketika dia gagal ngorder, ketika dia dimarahin atasan, mari kita jangan nyala-nyalain dia. Kita diam, siapin kopi saja. Sudah nggak usah banyak ngomong. Nggak usah makanya Pak, makanya. Jangan nggak usah makanya. Bisa digaplok kita. Nggak. Next, terakhir. Ini yang terakhir. Ingat terus janji nikah pada waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sehat ataupun sakit. Janji tidak pernah salah. Yang salah adalah komitmen untuk memenuhinya. Ingat pada masa berpacaran sebagaimana kita menyediakan telinga untuk mendengar pasangan kita dengan begitu seksama. Kita menunjukkan kepedulian dan kerelaan untuk berkorban. Dan sedapat mungkin mengobrol pujian dan prestasi yang mungkin biasa saja. Bagaimana dengan sekarang? Terkadang prestasi yang hebat saja kurang kita hargai, apalagi yang biasa-biasa saja atau yang rutin. Lebih-lebih ketika pasangan membuat kekeliruan. Inilah yang membuat banyak penderitaan dan luka dalam rumah tangga. Next. Jika kita bayangkan tong air yang penuh dengan air di dalamnya, maka air ibarat berkat pernikahan yang melimpah. Wadah tongnya, embernya adalah prinsip 5M tadi. Sedangkan keran pembuka air adalah ketaatan akan firman. Air sebanyak apapun dalam wadah tong tidak akan tercurah jika keran air tidak dibuka. Demikian juga 5 prinsip di atas tidak akan ada artinya jika setiap pasangan tidak akan taati. Apa firman Tuhan yang harus kedua pasangan taati? Next. Nah ini firman Tuhan bilang begini. Pasangan pernikahan yang betul-betul rindu melihat berkat Allah dalam rumah tangga harus dengan rendah hati memiliki komitmen untuk saling. Nggak bisa suami doang. Suami dong Pak. Suami dulu dong Pak. Istri dong Pak. Istri dulu dong Pak. Nggak bisa saudara-saudara. Harus melakukan hal yang sama. Saling mengakui. Ini ayat-ayat firman Tuhan saudara-saudara. Semua berbicara tentang saling. Saling menerima. Saling menyesuaikan. Saling menghargai. Saling merasakan, saling mendukung, saling menghormati, saling mendahului memberi hormat, saling mengampuni. Jika cuma salah satu pasangan saja yang melakukannya, maka berkat tidak akan tercurah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti memaafkan, kasih. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling kasih.